maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Pak Farel ini ada. Dari siapa ya, Pak? Pak, tunggu. Pak, biar saya telepon dulu ya. Soalnya siapapun yang mau masuk ke dalam, masih saya hubungin dulu ke Pak Farel. Ikut aku sekarang. Mau kemana ya? Nggak usah banyak nanya. Pokoknya ikut aku. Fitri? Pagi, Pak. Apaan kamu tidur di sini? Dia ngomong apa aja sama kamu? Dia cerita tentang semua yang gak kamu ceritain sama aku. Aku nggak ada maksud apa-apa, Mas. Aku hanya ingin dia tampil lebih baik. Ya kalau dia modis, kan klienku enak juga ngelihatnya. Reset, dasar kampungan tuh anak. Gak bisa jaga mulut. Kalau mau sudah dengan begini kan jadi repot urusannya. Aku seneng deh dengan perubahan sikap kamu. Apa itu artinya kamu udah nggak nolak lagi dengan perjodohan ini? Kenapa, Kay? Hah? Nggak apa-apa. Kev, aku mau ke toilet dulu ya. Biasa, mau. Oke? Jangan lama-lama ya. Mbak, ada pintu lain buat keluar selain di depan nggak? Kenapa, Mbak? Aduh, Mbak, saya mau dijebak sama laki-laki yang itu tuh, yang duduk di bangku nomor 4. Dia mau kurang ajar sama saya. Tolongin saya dong, Mbak. Oh, ada Mbak sebelah sana. Makasih ya. Moza, Mos. Pak, Lain kali jaga mulut kamu ya, jangan suka ember. ember. Jangan cerita-cerita yang nggak penting. Cerita apa sih, Pak? Pasti salah pemenit tuh. Hai, Al. Mau kemana? Bukannya hari ini kita makan siang? Kapan aku janjinya sama kamu? Kemarin kan? Buat balas traktiran aku. Gak apa-apa kok, Al. Aku bisa ke kantin sendiri. Beneran, Fit? Gak apa-apa.
Ya udah, aku tinggal dulu ya. Mbak, Ya. lihat perempuan pakai celana hitam, blus putih, terus rambutnya panjang. Katanya dia mau ke toilet. Lihat nggak? Tadi dia keluar dari pintu belakang. Katanya tadi ada laki-laki yang kurang ajar sama dia, makanya dia kabur. Apa? Shit. Hai Di, gue lagi di jalan mau makan nih. Kenapa? Ntar malam. Aduh, kayaknya gue nggak bisa deh. Kayaknya sih ada acara. Iya, gue ngerti. Maaf ya, kayak gue nggak bisa. Kapan-kapan aja ya. Kamu kenapa sih, Al? Kamu tuh yang kenapa? Udah tau lagi nyetir, telepon-telepon terus. Penting banget ya, nggak bisa ditunda. Gak usah diangkat. Tapi handphonenya bunyi terus. Kayla, awas Kayla! Mami takut. Oke. Astagfirullahaladzim. Udah kayak tenang ya. Maafin aku, Al. Maafin aku. Aku nggak tahu kalau bakal Ya udah, kamu lupain semuanya. Udah nggak usah diinget-inget lagi. Kamu tenang ya. Tapi ini salah aku, Al. Ini semua tuh salah aku. Aku ambil minum dulu ya. Apa ini balasan karena aku ninggalin Kevin tadi? Sekarang kamu minum air putih yang banyak. Terus tarik napas dalam-dalam ya, biar kamu tenang. Kamu baik banget ya, Al. Makasih ya. Sekarang kamu udah tenang kan? Kita pulang ya. Tapi biar aku yang nyetir. Gadis kampung itu ternyata lumayan juga dengan penampilan barunya. Nggak nyangka gue. Saya udah nggak ada kerjaan lagi kan? Enggak. Saya boleh pulang kan? Makasih ya, Pak. Bener kan ini rumah kamu? Aku pulang dulu ya. Aku anterin ke kantor aja ya. Nggak usah. Kalau balas anteran nanti nggak bakal selesai-selesai, nggak bakal nyampe-nyampe. Udah nggak apa-apa, aku naik taksi aja kok. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Fitri, itu apa? Nih, roti isi daging. Wow, makanan. Emang kamu udah gajian, Fit? Sampai bisa bawain makanan? Kalau buat beli makanan kayak gitu aja sih nggak usah nunggu gajian, Mas. Fitri, kok kamu pulang sendirian? Aldo mana? Nggak tahu, Pak. Tadi aku udah cariin ke ruangannya, tapi katanya dia belum pulang makan siang. Makan siang di Bogor kali, Pak. Alah, Bogor. Tuh makanan tuh. Tadi sih aku udah nungguin di parkiran, tapi dia juga nggak datang-datang. Akhirnya aku putusin buat pulang duluan. Tapi aku udah pamit sih sama temennya supaya dia nggak nyariin aku.
Bu, Fitri yang terusin setrikanya ya. Ibu kan capek seharian udah ngurusin rumah. Jadi Fitri aja ya, Bu. Gak usah. Kamu istirahat aja. Iya, Pit. Kamu juga kan capek kerja seharian di kantor. Fitri nggak capek kok, Pak. Di kampung aja, Fitri kalau nyetrika sekeranjang gede. Jadi Fitri ke kamar dulu ganti baju, habis itu baru nerusin. Aduh, nih bapak sama anak diem. Satu, Pak. Makanan mulu. Satu-satu. Dua, Pak, bentar. Iya. Cerita dong, biasanya kamu rame. Gimana pertemuan kamu sama Kevin? Jadi Kevin udah balik. Cerita dong kayak gimana tadi? Loh, emangnya Kevin nggak cerita? Cerita apa? Jadi Kevin nggak ngelapor ke mami atau papi kalau tadi siang aku kerjain. Wah, baik juga ya tuh anak. Kirain malam ini gue bakal abis diomelin sama mami. Ayo dong, Kay. Cerita dong. Ah, apaan sih? Biasa aja kok. Cuma makan, nonton. Udah, nggak usah dibahas. Malu tahu. Kalau papi sih pikir lebih baik kalian berdua yang menikah duluan. Karena bagaimanapun juga kan, Kayla anak bungsu, masih muda. Dan papi berharap Mosa sama Farel tidak dilangkahi. Itu artinya kamu harus serius sama rencana pernikahan kalian. Mbak Fitri, Ya, ajarin sebentar dong. Pada matematika susah nih. ini. Yang mana? Oh, kalau kayak gini, kalau yang perkalian ini nanti dikali dulu, habis itu dikurangin. Kalau yang pertambahan ini cuma ditambahin aja. Kalau belajar sama Mbak Fitri enak, gak dimata-matain. Kalau sama Papa dimata-matain. Papa sih nggak sabaran. Sedetik Mbak. Ya Allah Tuhanku. Coba, Pak. Lihat deh. Bu, nanti saya gantiin. Setelah saya gajian, nanti saya beliin baju yang sejenis buat ibu. Nggak perlu, Fit. Percuma. Baju ini pemberian almarhum Firman. Tapi kamu sudah merusaknya. Maafin saya, Bu. Terus apa yang mesti saya lakukan buat nebus semua itu? Nggak tergantikan. Yang penting ini kan momennya. Kamu tahu kan? Itu tidak bisa terulang lagi. Saya tahu, Bu. Terus saya mesti lakuin apa? Sudah lama. Fitri kan sudah nyesel dan minta maaf. Iya, Pak. Mama juga nggak apa-apa kok. Udah Mama ikhlaskan. Cuma lain kali ya hati-hati dong. Eyang, sebenarnya ini bukan salah Mbak Fitri, Eyang. Soalnya tadi juga kepengen diajarin PR. Tapi kan setrikaannya bisa dicabut dulu. Iya, Bu. Tadi saya lupa. Udah lama, nggak usah diperpanjang. Lagian juga Fitri kan nggak sengaja. Iya. Mama juga nggak apa-apa kok. Loh, Eyang mau kemana? Tidur. Aldo tuh ternyata orangnya baik banget ya. Tapi Kevin juga baik karena nggak ngelaporin apa-apa ke Mami. Aduh, kenapa sih gue harus dihadapin sama pilihan yang sulit kayak gini? Kamu, Kay.
Ngapain kamu telepon? Kev, aku minta maaf ya. Siapa ya tadi yang kabur? Terus yang diisengin sama laki-laki itu siapa ya? Aduh Kev, maafin aku. Aduh please, jangan ngadu-ngadu ke Mami ya. Enggak lah, Kay. Buat apa? Sekarang aku udah nyantai kok. Sekarang semuanya terserah sama kamu. Toh apapun yang kamu lakukan sekarang, mau gak mau juga kamu bakal nikah sama aku. Iya kan? Kamu gak marah kan sama aku? Enggak, Kay. Buat apa? Gak ada gunanya. Kayla udah mulai serius ya sama Kevin. Sekarang kan Kayla bukan remaja lagi. Jadi dia udah pantas merit. Tapi bener juga kata Om, lebih baik lagi kalau kita nggak dilangkahin. Aku memang gak suka dilangkahin. Akhirnya aku bisa dapat kepastian dari kamu. Tapi kalau dia udah siap duluan, apa salahnya, Mos? Merit itu nggak gampang. Butuh kepastian dan komitmen. Emangnya seberat itu ya buat kamu? Enggak, Mos. Cuman seenggak-enggaknya kita kan harus nyiapin mental untuk itu. Aku udah siap kok dari dulu. Bagus deh. Tinggal tunggu aku ya. Sampai kapan, Rel? Ukuran siap nggak siap kan absurd. Moza, kalem dong. Setelah mega proyek sama Pak Sena selesai, aku janji, aku akan lebih serius ngomong tentang ini. Oke? Selamat pagi, Pak. Sekali-sekali dijawab ya. Kopinya mana? Sebentar ya. Sebentar lagi. Ingat, jangan kemanisan lagi. Lagi bikinin kopi buat Farel ya? Iya, Mbak. Soalnya Pak Farel maunya aku yang bikinin. Iya sih, dari dulu emang sekretarisnya terus yang bikinin kopi buat dia. Tapi nanti kalau misalkan aku udah jadi istrinya Farel, kamu ajarin aku bikinin kopi yang pas buat dia ya? Iya, Mbak. Ini, Mbak. Aku duluan ya, Mbak. Iya. Ini, Pak. Kopinya silakan. Kopi apaan ini? Itu kopi yang kemarin. Maksud saya bukan sisa kemarin. Itu kopinya takaran sama merek kopinya sama yang kemarin. Rasanya aneh, nggak enak sama sekali. Tapi kemarin Pak Farel bilang enak. Buang. Bikin kopi aja nggak becus. Cepet buang dan ganti yang baru. Iya. Saya buang ya. Dasar orang aneh, orang enak dibilang gak enak. Kamu kenapa, Fit? Ya ampun, Fitri. Makanya hati-hati dong. Sakit nggak?
Moza, kamu jangan mikir enggak. Aku tadi cuma bantu dia karena tangannya berdarah. Setelah ini apa lagi? Setelah kemarin kamu ngajakin dia belanja, hari ini kamu ngobatin dia. Apa lagi, Rel? Itu semuanya nggak ada artinya buat aku, Mos. Nggak ada artinya buat kamu, tapi belum tentu buat dia. Ingat, Rel, Fitri itu gadis kampung yang masih lugu dan pikirannya lurus. Bisa aja kan dia nganggap kamu bener-bener suka sama dia. Itu yang harus kamu khawatirkan dari dia, bukan dari aku. Kalau aku sendiri nggak bermasalah, ngapain kamu harus takut, Mos? Mos, kamu nggak usah takut kehilangan aku. Bukan Fitri atau siapapun perempuan di dunia ini yang harus kamu cemaskan. Tapi justru kesiapan mental aku sendiri. Aku butuh waktu, Mos. Kamu harus ngerti itu. Katanya sudah ikhlas, tapi kok masih ditangisi, Mah? Semalaman Mama nggak bisa tidur. Cuma gara-gara ini. Cuma? Papa bilang cuma. Pa, baju ini Firman yang membelikan waktu Mama ulang tahun yang lalu. Ketika semua orang nggak peduli sama Mama, ketika suami dan anak-anak yang lain lupa, cuma Firman yang ingat. Sampai-sampai dia menyisihkan gajinya untuk membeli kado buat Mama. Baju ini kenangan terakhir dari Firman, Pak. Baju kesayangan Mama. Papa ngerti. Semua orang juga mengerti, Mama. Fitri juga pasti merasa sangat bersalah dan nggak enak hati sama Mama. Tapi tolong dong, jangan diamkan Fitri. Jangan pasang muka masam di depannya. Selalu belain dia deh. Bukan begitu, Ma. Farel, kamu kan bukan remaja lagi. Bersikap lebih dewasa dong. Jangan permainkan perasaannya Mosa. Maaf, Pit. Tapi aku nggak pernah bermaksud untuk mempermainkan dia. Ada beberapa pria yang langsung stres begitu diingatkan soal menikah. Dan ada juga yang takut berkomitmen. Tapi Papi yakin, kamu pasti bisa melewati. Memang hubungan Papi dan Mami tidak pernah harmonis dari dulu sampai sekarang. Itu kan yang membuat kamu maju mundur untuk berpikir serius menikah dengan Mosa. Pi, aku nggak pernah berpikir seperti itu, Pi. Atau mungkin kamu melihat pernikahan kakakmu Maya yang kacau itu. Rel, percayalah, kalau kamu mau dengarkan kata-kata Papi, hidup kamu tidak akan sengsara seperti Maya. Sama sekali bukan karena itu, Pi. Lantas karena apa? Aku juga nggak tahu, Pi. Udahlah, Fit. Nggak usah kayak begini, Fit. Nggak apa-apa, Al. Aku memang mesti gantiin baju ibu yang udah aku rusakin. Ya walaupun nggak sama persis, yang penting mirip-mirip dikit lah. Aku nggak mau Bu Asih sedih. Omongan mama aku jangan kamu ambil hati, Fit. Mama aku kalau marah cuma sebentar kok, nanti juga baikan lagi. Nggak apa-apa kok.
Al, yang ini mirip ya? Ini Mbak. Harganya berapa? 200. Sebentar ya. Ya Mbak, uang saya cuma ada 150.000. Udahlah, kan aku udah bilang nggak usah. Nggak apa-apa, Dok. Ini udah kewajiban aku. Nih Mbak. Duh, apaan sih? Yang masih belikan aku bukan kamu. Coba sebentar ya. Nih Mbak, ada. Nih, dibungkus ya Mbak. Iya. Ya, tempe tahu lagi. Juga, makan seadanya dong. Hargai Om Aldo. Assalamualaikum. Fitri? Bu, ini ada baju buat Ibu. Memang bajunya nggak mirip sama baju Ibu kemarin. Tapi barangkali dengan ini, rasa kecewa Ibu bisa berkurang sama saya. Sudah Fitri, Ibu kan sudah bilang Ibu ikhlas. Terima aja, Mah. Kalau itu nggak bisa mengganti baju Mama yang rusak, anggap aja itu hadiah dari Fitri. Enggak Fitri, lupain aja deh soal itu. Sekarang lebih baik kalian mandi, terus makan. Mama panggil Papa dulu ya. Dok, mungkin besok aku harus cari yang lebih bagus lagi dan yang lebih mirip, biar Ibu mau nerimanya. Tapi... Udahlah Dok, masalah ini nggak usah diperpanjang ya. Mbak Fitri nggak bawa oleh-oleh lagi ya? Makan malamnya nggak enak nih, tempe tahu lagi. Nanti aku masakin tempe yang beda ya. Enggak. Kamu makan kayak orang kesurupan. Habis makanannya enak banget sih, Pak. Apa Mbak Fitri nama makanannya? Tempe penyet. Iya, namanya tempe penyet. Lucu kan, Pak? Kalau Eyang kan bikin tempenya digoreng dulu. Ini dong, sekali-sekali makannya tempe penyet. Coba Pak Coy ya. Agak pedas, enak. Tapi ada yang kurang nih. Kurang banyak, ya Pak ya? Iya, kurang banyak. Kamu pinter ya, Fit? Bisa bikin variasi kayak begini? Iya loh, Mah. Bener, enak banget. Cobain ya. Enggak ah. Mama lebih suka ini. Pagi Pak. Surat untuk PT Mahogany udah jadi. Hampir jadi. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Apa Pak Farelnya sudah masuk? Ada di dalam. Pak, bantuin saya dong. Mesinnya macet, nggak mau keluar kertasnya. Pelan-pelan ya Pak. Jangan sampai sobek. Nanti bisa diomelin sama Pak Farel. Astaga. Tapi jangan sampai sobek ya. Maaf Pak Sena. Pak Farel. Silakan masuk ruangan saya. Baik Pak, terima kasih. Sebentar ya Pak. Oke, baik, saya tunggu. Akhirnya. Kamu tahu nggak dia itu siapa? Tahu, Pak Sena kan? Dan kamu tahu Pak Sena itu siapa? Dia itu ada klien besar di kantor ini, direktur utama PT Mahogany. Dan kamu dengan seenaknya nyuruh dia benerin printer. Minta tolong. Punya otak nggak lo?
salah melulu sih? Kamu cemburu ya sama Fitri, Mos? Nggak salah, Mos. Farel itu bukan tipe cowok yang gampang jatuh cinta, Mos. Apalagi sama Fitri. Fitri kan cantik. Sekarang dia udah modis lagi. Farel suka banget kopi buatan Fitri. Ya, tetap aja bukan tandingan kamu, Mos. Kamu lulusan luar. Fitri, dia cuma lulusan semea di kampung, Mos. Ngobrol sama Farel juga gak pernah nyambung. Kekhawatiran kamu tuh berlebihan, Mos. Kemarin aja Farel bantuin Fitri waktu dia kena pecahan beling. Mos, Farel itu tipe cowok yang cuek dan serius. Tapi gak jahat. Secuek-cueknya dia, masa dia mau diem aja ngeliat orang celaka, Mos? Iya sih. Aku kenal Farel dari waktu aku sekolah. Setahu aku dia orang yang serius dalam suatu hal. Jadi aku gak yakin kalau dia mendua ketika berhubungan sama kamu, Mos. Makasih ya, Al. Kamu udah bisa bikin aku tenang. Ya, mendingan sekarang kamu belajar bikin kopi buat Farel, Mos. Sebelum dia kecanduan kopinya Fitri loh. Terima kasih, Pak. Nanti revisinya akan saya kirimkan. Kalau begitu, secepatnya. Agar saya bisa cepat proses. Oke? Baik, Pak. Ya. Ayo. Fit, Iya, Mbak. sekarang kamu nggak usah bikinin kopi buat Pak Farel. Biar aku aja ya. Pasti Pak Farel juga lebih seneng sama kopi bikinannya Mbak Moza. Aku masuk dulu ya. Iya, Mbak. Nih, Rel. Aku bikinin kopi spesial buat kamu. Thanks ya. Kayaknya kamu lagi tegang ya? Aku takut banget kehilangan klien ini, Mos. Tadi Pak Sena datang dan minta banyak revisi konsep kita. Aku nggak mau proyek ini gagal. Yang aku kenal, kamu nggak pernah gagal dalam proyek apapun. Jadi kali ini, aku yakin kau pasti berhasil. Udahlah, Rel. Kamu nyantai aja. Selama ini kan kamu selalu berpacu sama kerjaan dan waktu. Gimana kalau kita nyobain restoran baru? Kata Risa, di dekat SD ada restoran steak yang enak banget. Moza, kamu tuh nggak pernah ngerti ya. Kamu tuh kalau ngomong, sikon dong. Aku lagi sibuk. Moza! Iya, Pi. Iya, Pi. Tadi aku udah ketemu sama Pak Sena. Iya, Pi, tenang. Proyek ini nggak akan gagal, Pi. Iya. Mbak Moza? Mbak kenapa? Mbak sakit ya? Maaf, Mbak. Mbak berantem sama Pak Farel ya? Emang dari tadi Pak Farel udah marah-marah. Aku juga nggak tahu Pak Farel kenapa. Tapi Mbak, kalau dimarahin Pak Farel, jangan dimasukin ke hati. Aku aja yang tiap hari dibentak, nggak dimasukin ke hati. Ya, Mbak? Hey, Fit. Makan yuk. Enggak di hari ini. Soalnya hari ini aku bawa bekal dari rumah. Duit kamu habis.
Ya, hitung-hitung ngirit aja. Gara-gara beliin baju buat mama kan? Enggak kok. Yuk, makanan aku banyak nih, cukup buat berdua. Makan yuk. Enggak. Aku keluar sebentar ya, Fit. Mos, kita makan di kantin aja ya? Terserah. Kamu masih marah sama aku, Mos. Sorry, aku lagi stres berat aja soal proyek baru ini. Iya, ngerti. Mau aku bantuin, Bu? Nggak usah. Nanti gosong lagi. Udah deh, istirahat aja. Fitri siapin piring buat makan malam ya. Mama kenapa sih mas sinis begitu mas? Enggak, biasa aja. Kedengarannya sinis ya? Mama nggak bisa terus-terusan kayak begitu mah. Kasihan Fitri, itu namanya nyiksa mah. Mama bilang ikhlas, bilang maafin dia, tapi mama nyuekin dia. Malahan mama nyindir-nyindir dia lagi. Kamu itu sama ya sama papamu. Kerjaannya nyalahin mama aja. Saya bukan nyalain mama, tapi hargai dia mah. Kemarin dia udah berniat baik gantiin baju mama, tapi mama nggak mau terima kan? Padahal kalau aja mama tahu, buat beli baju itu aja dia kehabisan uang mah. Halo? Moza, kamu lagi ngapain? Mos? Mos, jawab dong. Mos, maafin aku ya. Fitri, Iya, Bu. bawa aja telur asin di situ. Ya, buat nambah-nambah lauknya. Ibu cantik banget, mau kemana? Ada pengajian di Bu RT. Bajunya pas ya, Bu? Makasih ya. Ibu pergi dulu. Iya, Bu. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Selamat datang, Pak. Kamu kenapa sih? Emang di restoran? Selamat datang, selamat datang. Selamat pagi harusnya. Pagi. Kenapa sih aku salah terus? Ternyata susah ya jadi sekretaris. Apa emang tugas sekretaris tuh buat diomel-omelin? Mas Kevin, silakan masuk, Mas. Selamat siang, Tante. Kevin, katanya kamu mau pergi sama Kayla cari cincin. Saya nggak janjian kok, Tante. Malah saya datang ke sini mau kasih surprise. Emang Kayla bilang seperti itu, Tante? Mana sih Kayla? Sini biar aku yang bawa. Kenapa sih? Kamu gak percaya sama aku? Kalau udah kejadian kemarin, siapa yang mau disupirin sama kamu? Sini. Yuk. Semalaman aku mikir,
hubungan kita ini sebenarnya melelahkan. Apa kamu mau berhenti sampai di sini, Rel? Soalnya aku nggak mungkin berusaha sendiri. Itu nggak akan pernah berhasil. Mos, please, jangan ngomong seperti itu. Kamu kan tahu, ini amanat yang nggak boleh pernah diabaikan. Jadi, hubungan kita tetap berjalan sebagaimana mestinya, oke? Maafin sikap aku kemarin ya.